Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, balik lagi bersama kami pada kali ini podcast Baitul Mal Insan Mandiri. Oke, pada kesempatan kali ini masih tentang seputaran puasa, tapi ini yang berhubungan dengan apa saja yang kita lakukan selama di bulan puasa. Contoh kalau puasa itu wajib bagi kita. Misalnya amal apa aja yang bisa kita lakukan. Ini pada kesempatan kali ini adalah salah satu amal yang disunahkan, yaitu yang dicontohkan pada bulan puasa, yang dicontohkan oleh istri-istri Nabi mengenai kedermawanan istri-istri Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan. Oke, baik, langsung saja untuk membahasnya kita sudah kedatangan beliau Bapak Dr. Nur Salim. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa menjalani ibadah puasa ini secara maksimal, mengisi bulan Ramadan ini dengan amal-amal terbaik kita. Semoga apa yang kita lakukan, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang istiqomah di jalan kebenaran yaitu al-Islam. Nah, kali ini akan saya sampaikan bagaimana perilaku Rasulullah bersama keluarganya di bulan Ramadan. Artinya tidak semuanya, hanya sebagian kecil bagaimana beliau itu ketika menjalani bulan Ramadan. Khususnya terkait dengan urusan harta. Dalam sebuah hadis yang sahih dalam kitab Bukhari, An Ibnu Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan khina yalqau Jibril wa kana yalqau fi kulli latin min Ramadan fayudarisul Quran fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Jadi ini kata Ibnu Abbas ini jadi cerita Ibnu Abbas, karena hadis itu kan ada tiga ya. Hadis itu ada tiga. Pertama, qaulur Rasulullah, qaulun Nabi. Apa yang disabdakan oleh Nabi. Makanya kalau ada hadis qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam bla bla bla. Tapi ketika ada fi'liyah, yang kedua fi'liyah. Fi'liyah itu perbuatan Nabi. Itu artinya apa? Para sahabat melihat perilaku Nabi, kemudian diceritakan kepada muridnya dan sampai kepada kita. Nah, ini termasuk hadis fi'liyah. Apa yang disaksikan oleh Ibnu Abbas itu, dia bercerita adalah Rasulullah itu ajwadan nas, itu manusia yang paling dermawan. Ya, artinya selama Ibnu Abbas bersama Rasulullah, beliau mengikuti Rasulullah, beliau menyaksikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka kesimpulan Ibnu Abbas, Rasulullah itu manusia yang paling dermawan. Dan itu kan azwadu ma yakunu fi Ramadan khina yalqau Jibril. Jadi di bulan Ramadan itu lebih dahsyat lagi kedermawanan Rasulullah SAW, sampai-sampai diibaratkan itu seperti angin kencang ya, minar rihil mursalah, lebih kencang daripada angin kencang. Artinya biak biu gitu loh. Jadi itu kan kalau bahasa Jawa kita kan biak biu itu artinya apa? Punya harta biu untuk royal tapi royal untuk amal soleh, untuk kebaikan. Itu kan biak biu itu kan seperti angin biu. Makanya istilahnya minar rihil mursalah, lebih dahsyat, lebih biak-biu daripada angin yang bertiup kencang. Nah, itulah kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena dalam riwayat lain beliau itu risau ketika masih ada uang kok belum ditasarufkan, ada harta belum ditasarufkan. Itu luar biasa. Itu dari Rasulullah. Kemudian juga istri-istri Rasulullah. Ada cerita menarik ini. Jadi ini tadi kan hadis fi'liyah yang diceritakan oleh Ibnu Abbas. Nah, ini cerita juga, ini hadis fi'liyah, tapi ceritanya Aisyah ya. Cerita Aisyah tentang istri-istri Rasulullah, juga nanti ada perkataan atau sabda Rasulullah. An Aisyah radhiyallahu anha anna ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam
qulna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuna asra bika luhuqan qala atwalu kunna yadan faqadu qasbatan yadraunaha fakanat saudah atwaluhunna yadan falimna ba'du annama kanat tula yada as-sadaqah wa kanat asra'ana luhuqan bihi wa kanat tuqibbus sadaqah. Jadi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyai oleh istri-istrinya ya. Mereka bertanya apa? Ayuna asbika luhuqan, wahai Rasulullah, siapa nanti yang di antara istri-istrimu itu, karena istri Rasulullah itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih dispensasi, ada sampai ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 9, tapi yang hidup bersama itu ada 9. Itu mereka bertanya, ayuna asraubikal hukon, ya Rasulullah, nanti yang paling cepat menyusul engkau di surga dari istri-istrimu itu siapa? Nah, kemudian Rasulullah bersabda, lah ini hadis qauli, sabda Nabi, qala, Rasulullah bersabda, atwalukunna yadan, siapa yang paling panjang tangannya di antara kalian, yang paling panjang tangannya. Kemudian faqadu qasbatan, mereka itu kemudian mengambil kayu. Ya terus mengukur mana siapa yang paling panjang, diukur kayu. Oh ini sekian depan, sekian senti. Oh itu Aisyah sekian senti, terus Zainab sekian senti, Saudah sekian senti dan saat itu ketika diukur fakanat sauda atwaluhunna yadan. Ketika semua diukur dibandingke kan mungkin belum ada meteran mungkin dulu ya. Belum ada meteran. Bahasanya zira ya, Pak. Bukan. Ya ini pakai kayu ya. Kayu. Pakai kayu. Terus ternyata setelah diukur itu tangannya Saudah, salah satu istri Nabi itu atwaluhunna yadan, yang paling panjang. Kemudian fa'alimna ba'du annama kanat tulayada sadaqah. Tapi ternyata keterangan Nabi tidak seperti itu, bukan panjang tangannya, depan sentinya, tetapi yang paling banyak sedekahnya. Jadi yang paling banyak sedekahnya. Ya itulah mereka, istri Nabi yang lebih dahulu nanti masuk surga itu yang paling banyak sedekahnya. Jadi seperti itu. Ini kan beda ya. Kalau kita bahasa Indonesia, panjang tangan itu kan celemer ya. Ya maling. Panjang tangan itu kan istilah untuk orang yang suka ambil milik orang lain. Tapi kalau dalam bahasa Arab, panjang tangan itu artinya banyak sedekahnya. Makanya di sini panjang tangan dalam kasus istri-istri Rasulullah berlomba mengukur mana siapa yang paling panjang tangannya, itu ternyata yang paling panjang secara fisik itu Saudah. Saudah bin Zam'ah binti Zam'ah. Tetapi kemudian dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim itu dijelaskan bahwa ternyata yang paling panjang tangan dalam arti yang paling banyak sedekah itu Zainab ya, dalam Zainab. Dari sini maka seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, atwalukunna yadan, siapa yang paling panjang tangannya, artinya yang paling banyak sedekahnya, dialah nanti yang akan menyusul Rasulullah di surga lebih dahulu. Semuanya sih nanti akan masuk surga, jelas. Ini dari istri Nabi. Ada juga kisah unik dari cucunya Nabi. Ini tentang kedermawanan. Hasan itu Hasan bin Abi Thalib ya. Ini cucunya Nabi dari Fatimah. Karena Rasulullah itu punya cucu sampai besar, sampai dewasa itu cuma 2 ini, Hasan dan Husain. Yang lain ada anak laki-laki Ibrahim, ada Abdul Qasim, Abdullah itu tapi meninggal setelah masih kecil. Nah, cucu Nabi yang sampai dewasa dan punya keturunan itu Hasan dan Husain. Nah, cucu Nabi yang namanya Hasan itu unik, ketika bulan Ramadan dia itu suka sekali membagi takjilan lah, buka puasa. Nah, membagi buka puasa. Apa yang dilakukan? Ketika itu ada seseorang ketika dikasih buka puasa itu tidak dimakan, cuma dimakan 1 kurma aja. Nah, terus ditanya oleh Hasan, wahai Bapak, kenapa engkau tidak makan semuanya ini? Tidak kamu makan untuk berbuka semua? Enggak, saya cukup aja makan 1 aja. Nanti sisanya ini akan saya kasihkan kepada seorang laki-laki yang bekerja luar biasa, saya kagum dengan dia. Dan dia bacaan Al-Qur'annya luar biasa bagus. Dia bekerja keras, tapi kalau sudah sedang istirahat dia membaca Al-Qur'an. Kamu kenal dia? Enggak, saya enggak kenal, tapi bekerja di kebun dekat saya. Nah, ternyata siapa laki-laki yang mau dikasih itu? Itu
adalah Ali bin Abi Thalib alias bapaknya Hasan. Jadi Ali bin Abi Thalib itu yang akan dikasih sedekah oleh bapak yang disedekahi oleh Hasan tadi. Ketahuilah wahai bapak, ini buka puasa ini juga dari Ali bin Abi Thalib itu. Jadi Ali bin Abi Thalib kerja keras mendapatkan uang untuk sedekah orang-orang supaya bisa buka puasa. Tetapi si bapak ini dia kasihan dengan Ali bin Abi Thalib. Ini kan unik ini, cerita unik. Betapa bahwa orang-orang para sahabat itu kedermawanannya luar biasa, sehingga sampai seperti itu. Yang mendapatkannya tidak kemaruk, tidak dimakan sendiri. Sementara Ali bin Abi Thalib bekerja keras untuk sedekah juga. Ya. Artinya apa? Ya, kita di bulan Ramadan ini kesempatan luar biasa untuk mendermakan harta benda kita ke Baitul Mal, ke siapa yang memang itu layak untuk kita sedekahi. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, seperti yang dilakukan oleh cucu Rasulullah, seperti juga istri-istri Rasulullah itu mereka berlomba untuk memperbanyak sedekah. Dengan kata lain, dengan memperpanjang tangannya. Mereka berlomba untuk banyak sedekah. Jadi begitu, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza fastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penjelasan dari Bapak Dr. Nur Salim. Di samping kita juga wajib berpuasa, kita juga disunahkan untuk dermawan atau bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, karena bulan Ramadan atau bulan puasa ini bulan yang begitu mulia. Alangkah baiknya kita semua memperbanyak amal-amal kita melalui salah satunya yaitu bersedekah. Demikianlah dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.